warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Siaga Saputra dengan NPM B1A 021100. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang bentuk-bentuk negara. Sebelum kita memasuki tentang bentuk-bentuk negara, ada baiknya kita akan membahas tentang negara. Jadi apa sebenarnya itu negara? Jadi menurut definisi, negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Jadi negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, kedua memiliki wilayah, dan ketiga memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain. Setelah kita menjelaskan definisi tentang negara tadi, maka kita akan memasuki pada tujuan daripada penyampaian materi kita pada kesempatan ini mengenai bentuk-bentuk dari negara. Bentuk negara itu ada dua. Yang pertama ada negara kesatuan atau yang bisa kita sebut negara unitaris atau yang kedua negara serikat dengan istilah yaitu negara federasi. Mengenai pembahasan pokok pertama yaitu negara kesatuan. Apa sih itu negara kesatuan? Jadi negara kesatuan atau bisa kita sebut negara unitaris merupakan bentuk negara yang kekuasaan tertingginya berada di pemerintahan pusat. Secara hierarkinya bahwa negara kesatuan merupakan negara yang bersusunan tunggal, yang berarti tidak ada negara di dalam negara. Negara kesatuan dibedakan kembali menjadi dua, yaitu sistem sentralisasi dan kedua sistem desentralisasi. Dalam sistem sentralisasi semua persoalan diatur oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah bertugas menjalankan perintah dari pusat tanpa diberikan kewenangan. Sedangkan di dalam desentralisasi, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri, atau yang bisa kita sebut itu sebagai otonomi daerah. Kemudian sesuai kebutuhan dan peraturan juga diatur oleh pemerintah pusat. Dari beberapa hal definisi yang saya sebutkan tadi, maka kemudian ada merupakan ciri-ciri dari negara kesatuan tersebut. Daripada ciri-ciri negara kesatuan tersebut, di sini akan saya sebutkan berupa 4 hal. Yang pertama, ciri-ciri daripada negara kesatuan itu adalah hanya terdiri dari satu undang-undang dasar, satu kepala negara, dan kemudian Dewan Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, kedaulatan negara mencakup kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar yang ditandatangani oleh pemerintah bagian pusat. Yang ketiga, mengandung 2 sistem, yaitu sentralistik atau sistem dari pusat, dan kemudian ada yang kedua desentralistik atau dari daerah. Yang keempat, hanya menggunakan satu kebijakan terhadap masalah yang dihadapi seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, keamanan, dan pertahanan. Daripada negara kesatuan ini, contoh daripadanya adalah yaitu kita bisa sebutkan bahwa Inggris, kemudian ada Prancis, ada Indonesia, dan ada Maladewa dan sebagainya. Setelah saya menjelaskan bahwa negara kesatuan daripada definisi, kemudian ciri-ciri dan bagian-bagiannya seperti contoh tadi, di sini saya akan menjelaskan juga yang kedua itu adalah negara serikat. Pertama kita akan memasuki tentang definisi. Apa sih itu tentang definisi negara serikat atau negara federasi? Jadi negara serikat atau federasi merupakan bentuk negara yang di dalamnya terdapat beberapa negara yang disebut negara bagian. Negara-negara tersebut ada yang merupakan penggabungan dari diri atau hasil pemekaran bagian. Dalam negara serikat dikenal juga dengan 2 macam pemerintahan di dalamnya, yaitu pemerintahan federal dan kemudian ada pemerintahan negara bagian. Pemerintahan federal biasanya mengatur urusan bersama diri semua anggota negara bagian seperti hubungan internasional, pertahanan, mata uang, dan komunikasi.
Setelah saya menjelaskan definisi tentang negara serikat tadi, maka ada macam-macam daripada negara, ciri-ciri daripada negara serikat tersebut. Yang pertama, kepala negara yang telah dipilih oleh rakyat, dan maka mereka akan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Yang kemudian kedua, kepala negara memiliki hak veto yang dapat diajukan oleh parlemen. Yang ketiga, masing-masing negara bagian mempunyai kekuasaan asli namun tidak memiliki kedaulatan. Yang keempat, tiap-tiap negara bagian mempunyai wewenang menyusun undang-undang dasar sendiri. Yang kelima, pemerintahan pusat mempunyai kedaulatan terhadap negara bagian dalam urusan dalam maupun urusan luar. Daripada ciri-ciri tersebut, maka di sini yang menganut sistem yang menganut bentuk daripada negara serikat, yaitu contoh seperti Amerika Serikat, kemudian Rusia, kemudian ada Brazil dan Jerman dan lain-lain. Setelah saya menjelaskan tentang definisi-definisi tentang negara kesatuan dan negara serikat tadi, maka yang dijadikan pertanyaan di sini adalah negara Republik Indonesia menganut sistem negara yang bentuk kesatuan atau bentuk serikat. Jadi pada dasarnya setiap negara itu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Bentuk satu negara dapat dibedakan menjadi dua, yang seperti kita sebutkan tadi, bahwa ada negara kesatuan dan kemudian ada negara serikat atau federal. Jadi Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak kepulauan, suku, kemudian ada adat dan keyakinan. Jadi merujuk kepada pasal Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pasal 1 ayat 1 bahwa bentuk negara Indonesia sendiri adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Menurut konstitusi, negara Indonesia menganut negara kesatuan. Istilah dari negara kesatuan ini adalah enhanced state. Pada sebuah negara kesatuan, kedaulatan negara tersebut bersifat tunggal dan di dalamnya tidak dapat negara bagian. Jadi negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi, sementara wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat. Republik Indonesia dalam riwayatnya juga pernah menganut bentuk negara berupa federasi yang dikenal dengan sebutan Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS, atau yang dalam bahasa Belanda disebut Verenigd States van Indonesia. Namun bentuk negara Republik Indonesia Serikat ini tidak berlangsung lama, karena hal ini disebabkan oleh bentuk negara federasi memang tidak cocok kepada negara kondisi bangsa Indonesia yang beragam. Sekian saja tentang penyampaian saya tentang bentuk-bentuk daripada negara tadi. Apabila saya ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.